Yunfei duduk bersila di atas kepala salah satu naga bumi. Bab 1456. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke daerah pegunungan kuno, di mana hutan batu ditumbuhi, tebing menjulang ke langit, dan medannya sangat berbahaya. Ini adalah medan khusus, penuh dengan atmosfer aneh, yang dapat mengisolasi persepsi kekuatan jiwa. Roh suci di batu itu kemungkinan besar ada di sini. Ye Yunfei menggunakan fisiognomi untuk mengamati medan gunung dan sungai ini dengan cermat, diam-diam waspada di dalam hatinya. Kekuatan roh suci di dalam batu sangat menakutkan. Jika Ye Yunfei tidak mahir dalam fisiognomi, dia tidak akan berani datang ke sini untuk mencarinya. Hah, ada gua kuno di sana. Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat sebuah gunung besar di kejauhan, dan ada sebuah gua kuno di atasnya, dan energi yang begitu padat hingga berubah menjadi kabut terus-menerus keluar dari gua. Samar-samar, ada aura menakutkan yang mengintai di kedalaman gua kuno ini. Jangan salah, roh suci di dalam batu ada di dalam. Ye Yunfei bersorak, menatap gua kuno, tahu bahwa dia akhirnya menemukan yang tepat. Pasti ada di sana, ayo pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan, dan sekelompok orang berguling. Seseorang akan datang. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Kemudian Ye Yunfei melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan di depan dengan kompas kuno di tangannya. Setiap kali dia menginjak tanah, sejumlah besar energi bumi menyembur keluar dari tanah di bawah kakinya, berubah menjadi bunga teratai kuning, mendukung tangannya tubuh. Sejumlah besar orang mengikuti di belakang. Lu Feng. Ye Yunfei melihat Lu Feng yang bertaruh dengannya di atas batu di perusahaan komersial Sifang belum lama ini. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak dengan ringan, dan udara bumi menyembur keluar, langsung menenggelamkan tubuh Ye Yunfei, membuat Ye Yunfei untuk sementara tidak terlihat. Segera, lelaki tua berjubah abu-abu memimpin kelompok itu ke tempat Ye Yunfei berdiri tadi. Lihat, ada gua kuno. Roh suci ada di dalam gua kuno, dan akhirnya aku menemukannya. Di bawah bimbingan kompas, lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat bersemangat saat melihat gua kuno itu. Lakukan sekarang, atur susunan penguncian tanah yang diwarisi dari keluarga lu kita, jebak, lalu tangkap. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan suara rendah. Mengikuti perintah lelaki tua berjubah abu-abu, kerumunan mulai bubar, mengeluarkan berbagai bahan formasi. Ada yang di bawah tanah, ada yang di atas tanah, dan ada yang naik ke udara, dan mulai mengatur formasi untuk menutup area. Tampaknya ini semua dari keluarga Lu. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hanya tahu bahwa roh suci di batu itu terganggu karena suatu alasan, jadi lahirlah, tetapi saya tidak tahu siapa yang mengganggunya. Sekarang itu sepertinya orang-orang dari keluarga Lu datang ke sini secara khusus. Saya ingin menangkapnya, jadi saya mengkhawatirkannya dan membawanya ke dunia. Ye Yunfei mengintai dalam kegelapan, menyaksikan tindakan keluarga Lu, dan berpikir sendiri. Layak menjadi keturunan Dewa Tuan Lu. Warisan geologis keluarga Lu sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei melihatnya sebentar, dan mau tidak mau mengangguk diam-diam. Geofisika yang dilakukan oleh anggota keluarga Lu ini relatif mendalam. Terutama lelaki tua berjubah abu-abu itu memanggil banyak energi bumi dan naga bumi dengan gerakannya. Kompas kuno di tangannya juga sangat kuat. Itu dapat dengan mudah memblokir garis lei, mengubah arah pegunungan dan sungai di bumi, dan membentuk tempat-tempat yang putus asa dan berbahaya. Segera setelah itu, sebidang tanah ini tertutup rapat, dan ada formasi dan tempat berbahaya di mana-mana. Oke, mari kita mulai, usir roh suci itu, dan tangkap dia. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan suara yang dalam, gemuruh. Lusinan naga bumi besar didorong ke dalam gua kuno di kejauhan. Boom! Aura menakutkan tiba-tiba meletus dari kedalaman gua kuno, membuat semua orang gemetar dan hampir berlutut. Tampaknya roh suci di batu ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Ye Yunfei sedikit terkejut. Semuanya hati-hati, roh kudus itu sangat menakutkan. Pria tua berjubah abu-abu itu juga terkejut dan mengingatkan dengan keras. Siapa yang berani mengganggu King Xiu saya? Tiba-tiba, teriakan marah datang dari gua kuno, seolah-olah eksistensi tertinggi telah terbangun, meledakkan gelombang energi seperti lautan luas. Menyetir. Kemudian, sebuah kereta kuno bergegas keluar dari gua kuno dengan kecepatan yang mencengangkan. Tingginya sekitar 1 meter, bentuknya kuno, dan seluruh tubuhnya dipoles dengan batu.
Berdiri di kereta adalah kurcaci setinggi sekitar setengah meter, seluruh tubuhnya tampak seperti diukir dari batu biru dan batu giok. Itu memegang tombak emas di tangannya, dengan penampilan perkasa, tatapan membunuh, dan hembusan nafas. Kecepatan kereta terlalu cepat, dan melintas dalam sekejap, menghancurkan beberapa anggota keluarga Lu yang tidak bisa melarikan diri menjadi darah di tempat. Mereka yang mengganggu kedamaianku, mati. Makhluk giok itu meraung, dan tombak panjang di tangannya tiba-tiba terayun keluar, memperbesar dan memperkecil, dan meledakkan beberapa anggota keluarga Lu menjadi awan kabut darah. Orang-orang dari keluarga Lu ini semuanya memiliki perisai tubuh ki bumi yang berat, dan naga bumi melingkari mereka, tetapi itu tidak berguna, dan mereka langsung terbunuh. Hati-hati, semuanya, ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Bertarung sendirian, aku bukan lawannya. Minggir dan gunakan formasi tanah untuk menghadapinya. Pria tua berjubah abu-abu itu meraung. Anggota keluarga Lu ketakutan setengah mati, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari roh suci. Boom! Formasi tanah yang baru saja didirikan oleh keluarga Lu semuanya bersemangat, dan tanah itu terus-menerus mengeluarkan energi bumi. Satu persatu, mereka meledak dengan berbahaya, meledak dengan energi serangan yang kuat, dan membombardir roh suci di dalam batu dengan sekuat tenaga. Aku tidak punya permusuhan denganmu, tetapi kamu datang untuk memprovokasiku, dan semua orang akan mati. Roh Kudus sangat marah, dan meraung tajam. Saya sudah mengetahui bahwa Anda terluka parah, dan kekuatan tempur Anda bukan 1 dari 10. Donasikan esensi dan darah asli Anda, dan saya dapat membiarkan Anda pergi, membiarkan Anda hidup. Jika tidak, hari ini saya akan menghancurkan kebijaksanaan Anda dan biarkan kamu kembali ke ketidaktahuan. Keadaan kacau telah menjadi batu lagi. Teriak pria tua berjubah abu-abu itu. Bunuh! Kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu membuat roh suci semakin marah. Dia mengemudikan kereta, mengacungkan tombak, berlari melintasi langit, dan membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu. Boom! Pria tua berjubah abu-abu itu menginjak kakinya, dan tempat berbahaya di depannya diaktifkan, dan lebih dari 100 naga bumi bergegas keluar, meraung dan bergegas menuju roh suci. Boom! Pria tua berjubah abu-abu itu meremas formula ajaib dengan tangannya, dan terus bermain, mengaktifkan tempat yang lebih berbahaya, mengepung roh suci. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin menjadi lawan dari roh suci ini, dan dia hanya bisa menggunakan berbagai metode fisiognomi untuk melawannya. Anggota lain dari keluarga Lu juga bergegas dari segala arah, menggerakkan energi bumi dan naga bumi, dan mengepung roh suci. Tiba-tiba, kedua belah pihak bertempur dengan sengit, menyebabkan seluruh tanah berguncang dan benar-benar mendidih. Ayo bertarung, aku akan membereskan kekacauan saat kalian berdua kalah. Dengan selubung energi bumi, Ye Yunfei mengintai di kejauhan, menyaksikan pertempuran, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Ye Yunfei tahu bahwa meskipun roh suci ini terluka, kekuatan tempurnya masih sangat kuat, dan orang-orang dari keluarga Lu ini mungkin tidak dapat menaklukkannya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, orang-orang di lantai City akhirnya mulai merasakan gejolak energi pertempuran. Karena orang-orang dari keluarga Lu menggerakkan ki bumi untuk berperang, ki bumi di bawah tanah di area yang luas di dekatnya terus ditarik keluar, menyebabkan terlalu banyak gerakan, dan tanah lantai City mulai sedikit bergetar. Gerakan itu datang dari sana. Pergi dan lihatlah. Segera, banyak orang bergegas keluar dari lantai City dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Bab 1457. Dalam waktu singkat, sekelompok orang bergegas ke pegunungan dan bergegas menuju pertempuran sengit. Mengapa kamu tidak cepat-cepat dan mengikat tanganmu? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan kebijaksanaan spiritualmu yang membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk dilahirkan? Lelaki tua berjubah abu-abu dari keluarga Lu meraung. Kekuatan juang roh suci ini terlalu kuat, meskipun keluarga Lu telah mendirikan banyak formasi di sebidang tanah ini, mereka tidak dapat menaklukkan roh suci ini untuk sementara waktu. Dihancurkan satu demi satu oleh Roh Kudus. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu manusia yang lemah dapat menghadapiku? Sangat bagus, bahkan jika aku kehilangan sedikit darah hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Roh suci meraung. Dia awalnya adalah eksistensi teratas dengan kekuatan mengerikan dan tak terkalahkan di dunia, tetapi dia bersembunyi di sini karena luka-lukanya, tetapi tanpa diduga, dia didekati oleh manusia yang selalu dipandang rendah untuk menggertaknya. Boom! Tiba-tiba,
cahaya ilahi meledak dari tubuh pendek roh suci, begitu terang sehingga orang tidak mungkin melihat wajah aslinya dengan jelas. Booming, aura mengerikan melonjak ke langit, mengguncang seluruh dunia dengan keras dalam sekejap. Sialan, lukanya tidak seserius yang dibayangkan, dan dia masih bisa membakar darah aslinya. Melihat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan perasaan menggigil di hatinya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tahu dia salah. Awalnya, dia mengira roh suci itu terluka parah dan hanya memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa, jadi dia membawa pasukan keluarga Lu untuk menangkap roh suci itu. Esensi asli dan darah roh suci di dalam batu akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun untuk memiliki kesempatan untuk dilahirkan. Itu adalah esensi langit dan bumi yang sebenarnya, yang mengandung keberuntungan besar Tuhan. Jadi esensi dan darah roh suci di dalam batu itu terlalu berharga. Mundur, cepat mundur. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat enggan, dia juga tahu bahwa jika dia tidak pergi, semua anggota keluarga Lu mungkin akan mati di sini. Kematian. Pada saat ini, kekuatan tempur Roh Kudus telah dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, dan tombak di tangannya tersapu keluar, memperbesar dan memperkecil, seperti gunung dewa bergemuruh ke arah depan. Bang-bang, satu demi satu, formasi hancur. Anggota keluarga Lu yang tidak bisa melarikan diri hancur satu persatu dan berubah menjadi kabut darah. Pergilah, pria tua berjubah abu-abu itu tidak berani tinggal sama sekali. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari roh suci. Sai, melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu juga melarikan diri, anggota keluarga Lu itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka mengeluarkan pesawat ruang angkasa mereka, terbang ke langit, atau lari dari tanah. Kemana harus melarikan diri? Roh suci mengunci lelaki tua berjubah abu-abu itu, mendesak kereta, dan mengejarnya. Kekuatan tempur orang ini sangat bagus. Ye Yunfei bersembunyi di kegelapan, tampak sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Ada manusia batu giok. Mungkinkah itu Roh Kudus yang legendaris di dalam batu? Petik 2. Dikatakan bahwa esensi asli dan darah Roh Kudus di dalam batu itu sangat berharga, dan itu adalah harta kelas 1 di dunia. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit telah tiba, dan mereka melihat roh suci yang mengejar dan membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan anggota keluarga Lu yang melarikan diri kemana-mana. Ternyata orang-orang dari keluarga Lu datang ke sini diam-diam untuk menangkap roh suci di dalam batu ini. Petik 2. Mereka yang baru saja tiba bergegas satu demi satu, mencoba menghalangi roh suci. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kekuatan roh suci ini menakutkan, kamu tidak bisa menghadapinya. Pria tua berjubah abu-abu itu meraung. Haha, tetua agung dari keluarga Lu, kamu takut kami akan merebut roh suci ini dari keluarga Lumu. Petik 2. Keluarga Lu Anda tidak bisa mengalahkan roh suci ini, bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Semua orang tertawa, berpikir bahwa sesepuh keluarga Lu mencoba menakuti mereka. Jadi mereka bergegas satu persatu dengan kecepatan lebih cepat. Sebentar lagi, sejumlah besar prajurit mengepung Roh Kudus. Kemarilah, seorang lelaki tua mengulurkan tangan yang besar, memperbesarnya terus-menerus, dan meraih Roh Kudus seperti awan. Boom, roh suci menyapu tombak di tangannya dan menghancurkan tangan besar itu di tempat, menyebabkan lelaki tua itu berteriak kesakitan, dan mundur jauh karena ketakutan. Puff engah-engah. Roh Kudus mengemudikan kereta dan berguling ke depan, dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa orang tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka langsung dihancurkan oleh kereta dan berubah menjadi kabut darah. Hari ini aku akan membantai kalian semua manusia lemah. Roh suci berteriak ke langit, membuka mulutnya dan menyemprot, satu demi satu batu besar keluar dari mulutnya, dan kemudian berubah menjadi manusia batu, memegang tongkat batu besar, bergegas ke segala arah keluar dan bertarunglah dengan prajurit manusia itu. Dalam waktu singkat, ratusan manusia batu muncul, masing-masing memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan, meski tidak sebanding dengan roh suci, mereka masih bisa berdiri sendiri. Bergemuruh, roh suci mengemudikan kereta, memegang tombak panjang, dan menyerbu ke seluruh negeri, tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Beberapa lelaki tua dari kekuatan besar kehancuran timur juga terlempar terbang oleh roh suci ini, memuntahkan darah berulang kali. Ini mengerikan, tetua keluarga Lu benar, kita tidak bisa berurusan dengan orang ini. Lari. Petik 2. Akhirnya, semua orang ketakutan, dan mereka berbalik dan lari.
Orang-orang ini benar-benar berumur panjang. Meskipun Roh Kudus di dalam batu terluka parah, tetapi dalam kondisi membakar esensi dan darah, setidaknya 40% hingga 50% dari kekuatan periode puncak dapat digunakan. Bagaimana bisakah mereka menghadapinya? Yun Fei telah mengintai di kejauhan, menyaksikan pertempuran ini. Setelah roh suci ini membakar esensi dan darah aslinya, kekuatannya pasti akan turun dan lukanya akan lebih serius. Aku hanya akan mengambil tindakan saat itu. Mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya, pikir Yun Fei dalam hati, menantikannya. Saat ini, Roh Kudus memimpin ratusan manusia batu dan mengejar serta membunuh para pejuang manusia itu. Jangan menjadi setan batu, sebuah suara nyaring terdengar. Kemudian, seorang pria di Singyi melangkah maju dengan tangan di belakang, tubuhnya lurus seperti pedang, dan matanya tajam dan mengancam. Elder Tang dari Istana Pedang ada di sini. Seseorang berseru kaget. Dentang, Penatua Tang membuka mulutnya dan meludah, dan sebuah pedang panjang melesat keluar, menebas ke arah roh suci. Mengaum, pria lain dengan tubuh setebal menara besi melangkah maju, diikuti oleh kera iblis setinggi lebih dari 10 meter, satu pria dan satu binatang, mendesak ke arah roh suci. Itu adalah sesepuh sejati dari sekte pengontrol binatang. Kekuatan iblis batu sangat menakutkan. Memang benar bahwa semua hal lahir di alam, dan mereka semua melakukan yang terbaik. Seorang cendekiawan berpakaian bagus datang dari langit, dengan kebebasan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Booming, sebuah hantu naga banjir melayang di sekitarnya, melepaskan kekuatannya yang mengepul, menghancurkan dunia. Cendekiawan Liu Zichun dari Kerajaan Naga Langit. Kuno, teriak seseorang, itu benar-benar Roh Kudus yang legendaris di dalam batu. Seorang lelaki tua lainnya datang, menatap Roh Kudus, dan menghela nafas. Seorang wanita yang menakjubkan mengikuti di belakang pria tua itu. Ini Nona Lu, dan Tuan Fang dari perusahaan perdagangan si Fang. Seseorang mengenali identitas wanita cantik dan lelaki tua itu. Dia juga ada di sini. Yun Fei sedikit terkejut melihat Lu Dandan. Elder Tang, True Elder, Liu Guoshi dan Elder Fang ada di sini. Kita tidak perlu takut dengan roh suci itu, mari kita bunuh dia bersama-sama. Para pejuang manusia, yang baru saja berlarian melihat 4 tuan sejati datang, satu semuanya lebih berani. Kalian manusia sedang menunggu, suatu hari, aku akan membunuh kalian semua. Roh Kudus akhirnya merasakan tekanan ketika dia melihat keempat tuan itu datang, dan berkata dengan kasar. Kemudian roh suci berbalik dan pergi. Kemana kamu pergi? Penatua Tang, Penatua Zhen, Liu Guoshi dan Penatua Fang menembak pada saat yang sama, menghentikan Roh Kudus. Pergi, Roh Kudus sangat marah, gemuruh. Keempat tuan manusia tidak mau melepaskan, mereka bertahan dari 4 arah, dan mengepung bersama, tidak memberi Roh Kudus kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, keempat guru manusia dan roh suci tidak dapat dipisahkan. Energi yang dikeluarkan oleh pertempuran menyebar ke segala arah seperti lautan luas, yang sangat menakutkan. Orang-orang lain di sekitar terus mundur ketakutan. Beberapa berkedip perlahan, langsung terluka karena syok, dan memuntahkan darah berulang kali. Setelah beberapa saat, roh suci akhirnya tidak tahan lagi, dan diledakkan oleh 4 tuan manusia, seperti peluru yang ditembakkan dari kamarnya. Ia ditembakkan dari kejauhan, menghancurkan 4 atau 5 puncak gunung secara berurutan. Kemudian roh suci itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung kabur ke tanah. Tidak, kami memukulnya ke udara, tetapi membantunya melarikan diri. Keempat tuan manusia segera menyesalinya. Tetua Lu, satu-satunya cara untuk memaksa orang itu keluar adalah dengan menyegel tanah dengan teknik fisiognomi bumi. Tetua Tang dari Istana Pedang memandang Tetua Agung dari keluarga Lu dan berkata, mau bagaimana lagi, dia sudah kabur jauh. Keluarga Lu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, Roh Kudus di dalam batu itu sangat langka. Sulit untuk bertemu, jadi aku melewatkannya. Fang Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sekarang giliranku untuk bertindak. Yun Fei melihat bahwa roh suci terluka dengan matanya sendiri, dan tahu bahwa kesempatan telah tiba. Roh suci itu membakar esensi dan darah aslinya, dan sekarang terluka lagi. Ini adalah waktu yang paling lemah. Memanggil, Yun Fei tetap tenang, melarikan diri ke tanah, melepaskan lebih dari 500 naga bumi, dan berkeliaran di sekitar tanah, mencari keberadaan roh suci. Bab 1458,
Yunfei duduk bersila di atas kepala salah satu naga bumi, melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya ke segala arah. Di saat yang sama, ratusan naga bumi juga berenang ke berbagai arah yang didorong oleh Ye Yunfei. Roh suci terluka parah, dia pasti akan memilih untuk pergi ke tempat di mana energi bumi adalah yang terkuat. Karena energi bumi baik untuknya. Petik 2. Setelah mencari tanah beberapa saat, Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan hal ini. Oleh karena itu, Ye Yunfei memiliki persepsi mendetail tentang lintasan atmosfer geografis di area ini. Arah itu memiliki energi bumi terkuat. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan arah di mana energi bumi paling kuat. Jadi, Ye Yunfei meremas formula ajaib, mendorong semua naga bumi untuk berguling ke arah itu. Setelah beberapa saat, benar saja, ada aura Roh Kudus. Ye Yunfei menangkap aura samar yang ditinggalkan oleh Roh Kudus tadi. Ini menunjukkan bahwa Anda telah menemukan arah yang benar. Gemuruh. 4-500 naga bumi berguling dan berenang di bawah tanah. Pemandangannya sangat spektakuler. Ye Yunfei duduk di atas kepala salah satu naga bumi, dan merasakan kekuatan jiwanya maju dengan hati-hati. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba ada lebih banyak batu di depan. Balok-balok batu tertanam jauh di dalam tanah, dengan bentuk yang aneh. Area di depan tampak seperti sarang batu. Seharusnya ada di sini. Dengan pemikiran Ye Yunfei, semua naga bumi menjadi diam dan bergerak dengan ringan. Segera setelah Ye Yunfei menggunakan formula ajaib, ratusan naga bumi mulai menyebar, mengelilingi area itu dari segala arah. Siapkan beberapa formasi terlebih dahulu. Ye Yunfei mengeluarkan segenggam besar bendera formasi kuning dan terus membuangnya. Di bawah dorongan energi bumi, bendera formasi ini bergerak ke arah yang berbeda, mencapai posisi yang sesuai, dan disisipkan di sana. Dengan peningkatan terus-menerus dari tingkat fisiognomi dan tingkat kekuatan spiritual, metode pengaturan formasi Ye Yunfei juga menjadi semakin canggih. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei membuat sejumlah besar formasi tanah di area ini. Kemudian, Ye Yunfei berdiri di atas kepala naga bumi, meletakkan tangannya di belakang, dan memasuki area bertabur batu di depannya. Itu di sana, Ye Yunfei tiba-tiba melihat ke sebuah batu besar di kejauhan. Anak manusia, kamu sangat berani. Kamu berani datang mencariku sendirian. Tiba-tiba, suara dingin datang dari batu. Ledakan, cahaya ilahi yang mengerikan meledak dari batu, secara paksa menerangi area bawah tanah ini. Kemudian, sebuah kereta bergemuruh keluar dari batu, dan roh suci di dalam batu duduk bersila di atas kereta, menatap Ye Yunfei dengan mata seperti dua lampu emas. Jika Anda berada dalam kondisi puncak Anda, saya secara alami akan menghindari Anda. Namun, dengan kondisi Anda saat ini, saya tidak perlu takut. Petik 2. Ye Yunfei menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya dan mencibir. "Iya, aku memang terluka parah sekarang. Tapi dengan kekuatanmu, aku ingin membunuhmu dengan mudah," kata Roh Kudus. "Kamu tidak bisa membunuhku." Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, matanya bertemu dengan Roh Kudus tanpa rasa takut. "Apakah kamu seorang master bumi?" Roh suci memandang naga bumi di bawah kaki Ye Yunfei dan bertanya. "Bagus." Ye Yunfei mengangguk. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Roh Kudus tiba-tiba. "Aku butuh esensi darahmu," jawab Ye Yunfei langsung. Setelah mendengar ini, Roh Kudus tetap diam, menatap tajam ke arah Ye Yunfei sepanjang waktu. Ye Yunfei siap melakukannya. Ye Yunfei mengerti bahwa meskipun Roh Kudus ini terluka parah, dia masih kuat dalam pertempuran. Jika dia ingin menaklukkannya, dia harus melalui pertempuran yang mengerikan. Ye Yunfei yakin bahwa apapun hasilnya, bahkan jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa keluar dari pertarungan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah batu berguling ke arah Ye Yunfei seperti gunung. Booming. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak. Energi bumi yang perkasa dengan cepat mengembun, dan kemudian satu demi satu dinding lahir terus-menerus, menghalangi di depan Ye Yunfei. Boom! Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, menyebabkan tanah bergetar hebat. Boom! Roh Kudus mengulurkan tangannya, dan lebih banyak batu berguling ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Trik kecil. Ye Yunfei mencibir, dan menginjak kakinya lagi. Satu demi satu dinding yang dibentuk oleh udara bumi yang kental terus terbentuk, menghalangi batu-batu besar itu. Di bawah tanah, ki bumi hampir tak ada habisnya. Anak manusia,
aku akan menguji seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Roh suci meraung panjang, mendesak kereta di bawah kakinya, dan berlari menuju Ye Yunfei. Ledakan. Segera setelah Ye Yunfei menggunakan teknik itu, ratusan naga bumi meledak bersama, membentuk formasi besar, dan mengepung roh suci dengan sekuat tenaga. 4 atau 500 naga bumi yang menyerang bersama sudah cukup luar biasa, tetapi sekarang mereka bekerja sama satu sama lain untuk membentuk formasi misterius, dan kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Roh suci itu merasakan tekanan besar. Nak, kamu memang seorang ahli geologi, dan levelmu lebih tinggi dari manusia tua tadi. Roh suci meraung, hanya saja tidak ada yang bisa kulakukan. Boom, tombak panjang di tangannya terus membesar dan menyapu, membawa paksaan yang sangat menakutkan, seolah ingin menghancurkan tanah ini. Ledakan, naga bumi tidak bisa mengelak tepat waktu, ia ditarik ke dalam tubuh, dan setengahnya hancur berkeping-keping di tempat. Tapi jumlah naga bumi yang dikepung terlalu banyak, dan untuk sementara, roh suci terpaksa mundur lagi dan lagi. Ini baru permulaan. Ye Yunfei tersenyum dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Gemuruh. Susunan tanah diaktifkan, dan energi tanah yang mengepul dengan cepat mengembun, berubah menjadi panah panjang yang tajam, ditujukan ke roh suci, dan ditembakkan ke arah roh suci seperti hujan deras. Dang-dang, roh suci memberi isyarat, dan batu-batu itu bergerak cepat, menghalangi panah-panah panjang itu. Selanjutnya, Ye Yunfei terus-menerus mengaktifkan lebih banyak formasi darat dan melancarkan berbagai serangan. Beberapa formasi berubah menjadi berbagai senjata dan senjata sihir, beberapa berubah menjadi berbagai makhluk ganas, dan beberapa berfungsi menyegel, mengepung roh suci. Ada banyak energi bumi yang kuat di sebidang tanah ini, yang dapat menjamin kekuatan maksimum dari formasi ini. Bagi Ye Yunfei, bagian bawah tanah ini adalah medan perang utama, memanfaatkan lokasi yang nyaman. Roh suci melolong saat bertarung, menghadapi pengepungan ratusan naga tanah dan banyak formasi tanah. Dia benar-benar bertahan untuk tidak mundur, tombak di tangannya membawa energi yang menakutkan, dan memblokir semua serangan satu persatu. Namun, dia terluka parah, dan seiring berjalannya waktu, dia mulai berjuang lebih keras. Dan Ye Yunfei telah berdiri dengan tangan di belakang, menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Sebagai perbandingan, roh suci itu tampak terlalu malu. Anak laki-laki, aku tidak bisa berpikir kamu begitu muda, tetapi kamu sangat bagus dalam fase. Roh suci berteriak pada Ye Yunfei. Aku kewalahan, kata Ye Yunfei dengan ringan. Jika pertarungan berlanjut, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Anak muda, mari kita berhenti berkelahi. Aku bisa memberikan darahku, tapi kamu harus menyetujui permintaanku. Petik 2. Roh suci itu tiba-tiba menghela nafas. Pelan dan berkata, "Oh, permintaan apa?" Ye Yunfei terkejut ketika mendengar itu. Bab 1459. Gunakan geografimu untuk membantuku. Lalu, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan, kata Roh Kudus sambil melawan segala macam serangan kekerasan. Kenapa aku harus mempercayaimu? Bukankah lebih baik aku membunuhmu secara langsung dan mengambil esensi darahmu? Ye Yunfei tersenyum dingin. Ye Yunfei tahu sesuatu tentang klan Roh Kudus Shizong. Anggota klan ini sangat pembunuh, dan mereka hanya memandang rendah manusia, berpikir bahwa manusia rapuh, dan dibandingkan dengan mereka, mereka adalah ras tingkat rendah. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak dapat mempercayai kata-kata Roh Kudus. Anak manusia, kamu tidak bisa membunuhku. Roh suci menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, "Keluarlah." Roh suci itu tiba-tiba berkata ke kejauhan. Bum bum bum. Di antara batu-batu besar di kejauhan, gerbong tiba-tiba keluar. Gerbong ini semuanya diukir dari batu, dan ada Roh Kudus berdiri di atas setiap gerbong. 10 roh suci, masing-masing memancarkan paksaan energi yang kuat, yang menyebar ke segala arah seperti wangyang. Ada begitu banyak roh suci, sepertinya aku telah membobol sarang roh suci di dalam batu. Kulit kepala Ye Yunfei sedikit mati rasa. Di antara 10 batu, roh suci tersembunyi dengan baik. Ye Yunfei baru saja tidak menyadarinya, bersembunyi di antara batu-batu besar itu. Menilai dari auranya, Roh Kudus di 10 batu ini terlihat lebih muda, mungkin generasi yang lebih muda. Dan roh suci yang berperang adalah roh suci tua yang telah melewati masa yang lama. Membunuh. 10 Roh Kudus muda di dalam batu bergegas maju, berdiri di samping Roh Kudus tua, dan menembak satu demi satu.
Roh suci tua itu tiba-tiba kehilangan tekanannya. Anak muda, kamu mahir dalam fisiognomi. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi jika aku pergi sekarang, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Dengan cara ini, kamu tidak akan mendapatkan darahku. Semangat penuh keagungan dia menatap Ye Yunfei dan berkata, leluhur tua, mengapa repot-repot berbicara terlalu banyak omong kosong dengan manusia ini? Bunuh saja dia. Roh Kudus muda memelototi Ye Yunfei dan berteriak dengan niat membunuh. Singkirkan niat membunuhmu. Kami tidak bisa membunuhnya. Roh Kudus tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak bisa mendapatkan esensi darahmu. Tapi jika aku menyebarkan berita bahwa ada 11 roh suci di sini, coba tebak apa yang akan terjadi. Ye Yunfei mencibir. Wajah Roh Kudus lama dan 10 Roh Kudus muda semuanya berubah drastis setelah mendengar ini. Mereka memahami bahwa pejuang manusia menganggap keluarga mereka sebagai harta berharga langit dan bumi. Begitu mereka tahu bahwa ada sarang roh suci di batu, penguasa seluruh kehancuran timur, dan bahkan seluruh benua Hongmeng, akan datang untuk menangkap mereka. Pada saat itu, betapapun kuatnya Roh Kudus di dalam batu-batu ini, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib ditangkap. Anak muda, tidak ada permusuhan hidup dan mati di antara kita, mengapa repot-repot membuat keributan seperti itu? Saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Jangan khawatir, selama Anda membantu saya dengan fisiognomi, saya akan memberi Anda apa yang Anda inginkan. Jika Anda bersedia membantu saya akan mempertimbangkan klan saya untuk berutang budi kepada Anda di masa depan. Kata Roh Kudus tua di atas batu. Menurutmu bagaimana aku bisa membantumu? Ye Yunfei mendengarkan kata-kata Roh Kudus di batu, berpikir sejenak, dan bertanya. Tubuh saya tidak dapat dipulihkan lagi. Saya ingin mengubah tubuh lain, dan saya membutuhkan Anda untuk membantu saya mengatur formasi tanah berskala besar, membantu saya menghangatkan tubuh baru, dan mempercepat pertumbuhan tubuh baru. Petik 2, kata Roh Suci tua itu. Mengubah tubuh yang berbeda. Anda keluarga Roh Kudus Shizong, bisakah Anda melepaskan tubuh asli Anda dan berubah menjadi yang baru? Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Ye Yunfei tahu sesuatu tentang keluarga Roh Kudus di dalam batu, dan tahu bahwa keluarga ini dibentuk oleh kelahiran kebijaksanaan spiritual dari beberapa batu roh langit dan bumi yang telah melewati waktu yang lama. Namun tidak pernah terdengar bahwa keluarga ini benar-benar dapat meninggalkan tubuh aslinya dan menggantinya dengan tubuh baru lainnya. Tentu saja, keluarga kami memiliki teknik kelahiran kembali nirvana yang mirip dengan Phoenix. Selama Anda menemukan bahan batu dengan tingkat yang lebih tinggi dari tubuh aslinya, Anda dapat melakukan teknik kelahiran kembali ini dan mentransplantasikan kebijaksanaan Anda ke dalam bahan batu yang baru. Kemudian berevolusi menjadi tubuh baru. Bagi keluarga kami, ini setara dengan kelahiran kembali. Kata Roh Kudus yang lama. Ada hal seperti itu. Bukankah itu berarti selama keluargamu terus menemukan bahan batu bermutu tinggi, kamu dapat dilahirkan kembali terus-menerus dan menjadi abadi selamanya? Ye Yunfei sangat terkejut. Bagi para pejuang manusia, betapa sulitnya menjalani kehidupan baru. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan puncak dengan mana yang tak terbatas di dunia. Ketika umur mereka hampir habis, mereka akan mencoba yang terbaik untuk memperpanjang umur mereka, dan bahkan berharap untuk menjalani kehidupan lain. Misalnya, lelaki tua Guyao di Donghuang menggunakan teknik otopsi untuk mengubur dirinya di dalam kuburan, berharap dapat menghidupkan kembali hidupnya melalui otopsi. Tapi sejauh yang diketahui Ye Yunfei, bagi pejuang manusia, terlalu sulit untuk menjalani kehidupan baru, hampir mustahil. Tanpa diduga, keluarga Roh Kudus di dalam batu memiliki teknik kelahiran kembali yang mirip dengan Nirwana Phoenix. Tidak, hampir tidak mungkin untuk dilahirkan kembali terus-menerus dan menjadi abadi selamanya. Keluarga kami awalnya berevolusi dari batu roh langka dan langka di dunia. Tidak mudah menemukan batu yang lebih maju dari tubuh kita sendiri. Saya juga menghabiskan ribuan tahun, saya tidak tahu berapa. Banyak usaha yang saya habiskan, dan secara kebetulan, saya akhirnya menemukan sebuah batu yang sedikit lebih tinggi dari tubuh saya. Jawab Roh Kudus tua, ya, itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Anak muda, mari berhenti berkelahi. Saya dengan tulus berdagang dengan Anda. Setelah Anda membantu saya mengatur formasi besar, kecerdasan saya akan meninggalkan tubuh lama ini dan masuk ke dalam batu baru. Tubuh ini tubuh lama akan diberikan kepada Anda.
jika Anda tidak setuju dan memaksamu, mungkin pada akhirnya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Roh Kudus tua, "Oke, aku berjanji padamu." Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Kemudian Ye Yunfei menggunakan formula ajaib, semua naga mundur, dan semua formasi menjadi tenang. Tanah telah kembali tenang. Melihat bahwa Ye Yunfei setuju, roh suci tua itu menghela nafas lega. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut seperti ini, meskipun Ye Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa pada Ye Yunfei. Ini buang-buang energi di kedua sisi. Terlebih lagi, jika Ye Yunfei mengungkapkan lokasi dan jumlah roh suci di batu-batu ini, dia akan berada dalam masalah besar. Anak muda, silakan datang ke istanaku untuk rapat. Mari kita duduk dan berbicara secara mendetail, kata Roh Kudus tua di batu itu, lalu memimpin untuk berjalan menuju batu besar di kejauhan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengikuti di belakang. Namun, Ye Yunfei membiarkan 4 atau 500 naga bumi mengikuti di belakangnya, dan juga memanggil sejumlah besar energi bumi untuk memberkati tubuhnya. Klan Roh Kudus di dalam batu memiliki kekuatan yang menakutkan, dan mereka suka bertarung, mereka sangat mematikan, jadi mereka harus dijaga. Roh suci tua berjalan ke batu besar, dan dengan lambaian tangannya, batu besar itu membuka pintu masuk, dan dia memimpin dan masuk. Bab 1460. Segera setelah Ye Yunfei menggunakan mantranya, 4 atau 500 naga bumi berenang mendekat dan semuanya diteleportasi ke menara hantu. Naga bumi ini adalah keyakinan terbesar Ye Yunfei dalam menghadapi roh suci ini. Kemudian Ye Yunfei mengikuti Roh Kudus ke dalam batu besar, ruang di dalamnya ternyata sangat luas, itu adalah istana dengan skala yang cukup besar. Ini adalah batu Taiksu Tianmai. Tiba-tiba, mata Ye Yunfei tertarik oleh batu hitam yang ditempatkan di tengah istana, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah batu Taiksu Tianmai. Batu Taiksu Tianmai dikatakan sebagai batu roh yang sangat kuno, lahir sebelum kekacauan. Batu roh semacam ini mengandung beberapa hukum primitif yang langka sebelum kekacauan, dan bahkan menyembunyikan misteri penciptaan dunia, nilainya tak terukur. Anak muda, aku tidak berharap kamu mengenali batu Taiksu Tianmai dalam sekejap. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengenali batu roh semacam ini. Batu Taiksu Tianmai sangat terkejut. Tubuh baru yang kamu maksud seharusnya adalah batu Taiksu Tianmai ini, kata Ye Yunfei. Ya, anak muda, saya ingin Anda membantu saya membentuk kelompok formasi bumi yang mengumpulkan energi bumi, sehingga semua energi bumi di daerah ini dapat berkumpul dan diperkenalkan ke istana ini untuk membantu saya memelihara batu Taiksu Tianmai ini. Aku ingin tubuh baru ini berubah menjadi bentuk lebih awal. Kamu juga tahu bahwa evolusi keluarga Roh Kudus kita di dalam batu memakan waktu terlalu lama, kata Roh Kudus, menatap Ye Yunfei dengan penuh harap. Mengumpulkan semua energi bumi di kawasan ini bukanlah solusi jangka panjang. Cepat atau lambat, energi bumi di kawasan ini akan habis. Bagaimana dengan ini? Saya dapat mengatur formasi tanah berskala besar yang bersirkulasi tanpa henti, dan menjadikan lokasi ini sebagai pusat transit sirkulasi udara bumi di area terdekat, sehingga sejumlah besar udara bumi dapat mengalir melalui sini setiap saat, memberi nutrisi pada area ini. Void Sky Feinstone. Ada yang datang dan pergi, hidup tanpa akhir, inilah vitalitas. Jika Anda ingin mengumpulkan semua energi bumi di daerah ini dan menyerap semuanya, sebenarnya Anda membunuh angsa untuk mengambil telurnya. Cepat atau lambat energi bumi di daerah ini akan habis dan menjadi tempat mati, yang tidak baik untuk evolusi tubuh baru Anda. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ada datang dan pergi, kehidupan tanpa akhir. Roh Kudus tidak dapat menahan diri untuk berdiri di sana setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan mengulangi apa yang dikatakan Ye Yunfei beberapa kali. Muda men, mendengarkan kata-katamu itu seperti wow. Untungnya, saya dapat bertemu dengan Anda tepat waktu, jika tidak, saya akan menemui jalan buntu, menyebabkan tubuh baru saya gagal berevolusi secara normal. Petik 2. Tiba-tiba, roh suci membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei, dan berkata dengan rasa terima kasih. Anak muda, saya tidak pernah berpikir bahwa meskipun Anda masih muda, Anda dapat melihat esensi vitalitas dengan sangat menyeluruh, yang jarang terjadi di dunia. Petik 2. Roh suci di dalam batu menghela nafas. Sebenarnya, kebenarannya tidak mendalam, hanya saja kamu terlalu ingin menginginkan tubuh baru,
dan kamu berada di tengah-tengah permainan, tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Anak muda, selama kamu bersedia membantuku membuat formasi tanah skala besar yang akan terus tumbuh, aku bisa memberimu semua esensi dan darah dari tubuh tua ini, dan aku akan melakukannya juga memberi Anda lebih banyak harta. Dan, mulai sekarang, aku berutang budi padamu, kata Roh Kudus. Ya, petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Tujuan utama kedatangan Ye Yunfei untuk menemukan roh suci di dalam batu. Itu adalah untuk esensi dan darah aslinya. Karena pihak lain bersedia memberikannya sebagai hadiah, tidak perlu bertarung. Bagus, anak muda, terima kasih. Roh Kudus sangat gembira. Aku akan mulai sekarang. Ye Yunfei berjalan keluar dari istana batu, keluar, dan mulai membentuk formasi. Ye Yunfei membawa sejumlah besar bahan formasi tipe bumi di tubuhnya, dan ada ratusan naga bumi, jadi dia bisa dengan mudah membangun formasi. Setelah sekitar 2 jam, formasi besar akhirnya berhasil dikerahkan. Saya melihat bahwa energi bumi yang bergejolak seperti sungai besar, mengalir dari segala arah, dan akhirnya berkumpul di istana batu tempat batu Taiksu Tianmai berada. Setelah banyak ki bumi berkumpul dan terjalin di sini, mereka berubah arah dan mengalir ke tempat lain. Lokasi batu Taiksu Tianmai seperti stasiun transfer, energi bumi dalam jumlah besar datang dan pergi, dan arus mengalir terus-menerus, membuat lokasi ini selalu memiliki energi bumi. Datang, dan pergi, kehidupan tanpa akhir, inilah arti sebenarnya dari vitalitas. Roh Kudus dapat dengan jelas merasakan bahwa batu Taiksu Tianmai telah mulai berubah, dan memiliki vitalitas lebih dari sebelumnya. Sangat terkejut. Kemudian, roh suci di dalam batu memanggil 10 roh suci muda ke istana dan memberi mereka beberapa petunjuk. Anak muda, kecerdasan saya akan memasuki batu Taiksu Tianmai ini, dan kemudian Anda dapat mengambil esensi dan darah dari tubuh lama saya. Juga, hal-hal ini diberikan kepada Anda oleh saya. Petik 2. Roh Kudus mengambil lusinan ruang cincin diserahkan kepada Ye Yunfei. Susu esensi batu giok misterius. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan dia sangat terkejut dalam sekejap. Di salah satu cincin luar angkasa, sebenarnya ada genangan susu spiritual putih susu, yang merupakan esensi batu giok misterius yang sangat berharga susu. Jenis susu sumsum batu ini adalah inti dari langit dan bumi yang diserap oleh batu giok roh 10.000 tahun, perlahan-lahan dipadatkan sedikit demi sedikit, sangat jarang. Untuk prajurit biasa, ini adalah harta yang hampir tidak dapat diperoleh. Hanya klan Roh Kudus di dalam batu yang dapat menghasilkan begitu banyak susu sumsum batu giok hitam. Susu sumsum batu giok hitam diintegrasikan ke dalam tubuh, yang dapat membuat tubuh menjadi sangat tangguh, bahkan abadi, tentu saja mengacu pada tubuh. Mengintegrasikan ke dalam energi spiritual dapat meningkatkan kekuatan spiritual dari alam yang sama mungkin beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari prajurit lain. Bagus sekali. Susu sumsum batu giok hitam ini dapat digunakan untuk menghaluskan tubuh dan meningkatkan ketangguhan tubuhku. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Terima kasih. Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Selain susu sumsum batu giok yang dalam, ada juga sejumlah besar kristal hukum di cincin luar angkasa ini, serta beberapa harta dari kedalaman bumi, dan batu roh langka. Bahkan ada beberapa tumpukan kristal hukum waktu. Dapat dikatakan bahwa hal-hal yang Roh Kudus berikan kepada Ye Yunfei sangat berharga sehingga tidak dapat dihitung. Anak muda, saya harap setelah saya dilahirkan kembali, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Dengan bakat Anda, saya percaya bahwa pada saat itu, Anda pasti sudah menjadi master yang terkenal di dunia. Petik 2. Roh suci memandang Ye Yunfei dan dikatakan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Jawab Ye Yunfei, saya percaya penilaian saya sendiri. Roh Kudus tertawa, kamu mencari manusia muda ini. Dia adalah teman daripada musuh keluarga kita. Kamu harus menghormatinya di masa depan, mengerti? Roh Kudus berkata kepada 10 roh kudus muda. Oke, anak muda, akan ada periode nanti. Pada akhirnya, Roh Kudus mengangguk kepada Ye Yunfei. Dan gelombang kebijaksanaan spiritual keluar dari tubuhnya dan tenggelam ke dalam batu Taiksu Tianmai. Begitu kebijaksanaan spiritualnya memasuki tubuh baru, ia akan memasuki masa kebingungan dan kekacauan, mirip seperti obsesi janin dari janin manusia. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei,
Dia mengirim tubuh yang ditinggalkan oleh Roh Kudus tua itu ke menara hantu. Semuanya, aku pergi, kata Ye Yunfei kepada 10 Roh Kudus muda. 10 Roh Suci muda secara pribadi mengirim Ye Yunfei keluar dari istana, dan Ye Yunfei menggunakan gerakannya untuk keluar dari tanah. Bersambung.